Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Ya, anak-anakku sekalian kelas 8. Sekarang adalah materi pelajaran fikih kelas 8 ya. Silakan untuk dibuka LKS-nya halaman 3. Di sini kita akan belajar tentang hidup terasa lebih indah ketika kita bersyukur. Poinnya apa? Di sini kita akan belajar tentang sujud syukur dan sujud tilawah, ya. Sujud syukur dan sujud tilawah. Jadi sujud itu ada 3 macam. Nah, anakku ya, yang pertama adalah sujud syukur, yang kedua itu sujud tilawah, yang ketiga adalah sujud sahwi. Ya, yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud apa? Ya benar, sujud tilawah, yang ketiga sujud sahwi. Pinter. Apa sujud syukur itu? Kapan kita harus melakukan sujud syukur? Nah, sujud syukur itu dilakukan kapan saja. Nah, silakan kalian buka halaman 4 ya, halaman 4 di situ. Kapan kita melakukan sujud syukur? Yang pertama, hal-hal yang menyebabkan seorang melakukan sujud syukur adalah 1, karena ia mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah. Misalkan kalian naik kelas sekarang dari kelas 7 naik kelas 8, alhamdulillah saya naik kelas, kemudian kalian sujud syukur. Nah, itu mendapatkan nikmat, atau mendapatkan nikmat sehat, baru sembuh dari sakit, atau kalian misalkan mendapatkan rezeki, beli mobil baru, rumah baru, kemudian sujud syukur. Nah, itu ya. Terus yang kedua, ketika mendapatkan berita menyenangkan, kamu dapat telepon, kamu dapat undian umroh, alhamdulillah, langsung sujud syukur, gitu ya. Terus yang ketiga, ketika terhindar dari bahaya musibah, misalkan ada kebakaran, ternyata kamu masih selamat dari kebakaran, dari kecelakaan, kemudian kamu melakukan sujud syukur, itu ya, anak-anakku sekalian. Ini termasuk contoh-contoh sujud syukur yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, yaitu seperti contohnya Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu pernah melakukan sujud syukur ketika mendengar Musailamah Al-Kadzdzab itu meninggal. Siapa Musailamah Al-Kadzdzab? Musailamah Al-Kadzdzab itu adalah nabi palsu, orang yang mengaku nabi. Ketika dia mati, Abu Bakar langsung sujud syukur karena sudah tidak ada yang mengganggu. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib pernah melakukan sujud syukur ketika menemukan mayatnya Datus Sudaiyah yang diantara orang Khawarij yang tewas terbunuh. Terus kemudian Ka'ab bin Malik melakukan sujud syukur ketika mendengar berita bahwa taubatnya diterima oleh Allah. Nah, ini termasuk contoh-contoh sujud syukur yang dilakukan oleh para sahabat. Maka kita juga sama, ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan berita bagus, berita gembira, terhindar dari musibah, kita dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Ya. Gimana cara melakukan sujud syukur, Ustazah? Caranya gimana? Silakan kalian di bawah dilihat. Yang pertama adalah cara melakukan sujud syukur. Yang pertama Allahu Akbar. Jadi meskipun kalian bukan dalam keadaan sholat, langsung takbir Allahu Akbar. Setelah itu langsung sujud. Jadi nggak usah pakai takbir, nggak pakai Al-Fatihah, nggak usah. Langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, gitu ya. Sujud 1 kali dan membaca bacaan sujud syukur. Gimana bacanya? Nah, ini bacanya. Kalau kamu hafal, baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Terus kalau enggak hafal gimana?
membaca tasbih ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sama saja. Artinya itu kan niatnya apa? Niatnya untuk bersyukur. Kemudian setelah sujud langsung duduk, takbir Allahu Akbar, duduk seperti duduknya tahiyat akhir ya. Kemudian setelah itu langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sudah, itu sudah cukup. Itu ya. Nah, sekarang ada rukun sujud syukur. Apa saja? Yang pertama niat ketika Allahu Akbar tadi, niat saya ingin sholat sujud syukur. Kemudian niat takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung sujud, kemudian duduk. Duduk setelah sujud kemudian salam ya. Terus apa syaratnya sujud syukur? Syarat-syarat sujud syukur yang pertama, suci dari segala najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Kemudian yang kedua, menutup aurat, ya sama dengan orang yang sholat, menghadap kiblat. Kemudian takbir dengan niat sujud syukur, membaca bacaan sujud syukur, memberi salam. Itu syarat-syaratnya, itu ya. Terus kapan sih melakukan sujud syukur? Sujud syukur itu kapan saja boleh. Siang hari boleh, malam hari juga boleh. Ya, boleh dikerjakan ketika kalian sedang sholat, boleh. Boleh dikerjakan ketika di luar sholat juga boleh. Paham tuh? Kemudian selanjutnya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah. Apa sujud tilawah itu? Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajadah. Ya, apa Ustaz ayat sajadah? Ayat sajadah itu di sini di halaman 7 sudah dijelaskan ada berapa di Al-Qur'an. Ayat sajadah itu ada 15, ada 15. Contoh diantaranya, salah satunya di dalam surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu ada fasjud waqtarib. Nah, itu terakhir. Maka di situ kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Ya. Sujud untuk sujud tilawah. Untuk sujud tilawah itu sama seperti tadi, suci dari hadas, menutup aurat, menghadap kiblat sama. Terus kemudian apa bacaannya ketika mendengarkan ayat sajadah? Apa saja, apa yang kita lakukan sama persis caranya seperti tadi sujud syukur itu. Jadi kalau kita dalam keadaan bukan dalam keadaan sholat, ya Allahu Akbar saya sujud tilawah, langsung sujud. Bacanya apa di sini? Buka halaman 7. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini kalau kalian hafal. Kalau kalian enggak hafal, ya sudah cukup baca tasbih subhana rabbil a'la 3 kali. Setelah itu langsung duduk dan salam. Itu ketika kita di luar sholat. Kalau di dalam sholat gimana Ustazah? Misalkan ketika kamu jadi makmum, kemudian imamnya itu membaca surat Al-Alaq terakhir itu fasjud waqtarib. Nah, imamnya sujud, langsung sujud, nggak usah rukuk dulu. Sujud baca tadi, terus berdiri lagi melanjutkan sholatnya. Kalau itu di dalam sholat, ya. Itu adalah sujud tilawah adalah ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajadah. Ada berapa ayat sajadah? Di sini silahkan kalian lihat di Al-Qur'an, dibuka. Di sini ada surat As-Sajadah ayat 15, Shad ayat 21 dan seterusnya. Paham tuh? Nah, untuk yang ketiga adalah sujud sahwi. Apa sujud sahwi itu? Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita ada kelupaan, kita lupa. Nah, dalam sholat misalkan kita lupa, apa saya ini dapat 3 atau 4, nah itu bingung, ada keraguan. Atau misalkan ketika dalam sholat kalian meninggalkan sunat ab'ad. Apa sunat ab'ad itu? Kalian lupa tidak membaca kunut ketika sholat subuh. Kamu tidak melakukan doa kunut. Iya lupa, gak baca kunut. Maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Terus atau kalian tidak melakukan tahiyat awal. Misalkan sholat isya yang 4 rakaat ya, isya, duhur, asar atau maghrib.
lupa sudah dapat 2 rakaat langsung berdiri. Nah, itu lupa. Maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Kapan Ustazah waktunya sujud sahwi itu kapan? Yaitu pada rakaat terakhir ketika kamu sudah duduk membaca at-tahiyyatul mubarakatuh, ketika duduk di tahiyat akhir, setelah selesai innaka hamidum majid, kemudian kamu sujud. Nah, sujud. Gimana bacanya sujud sahwi? Sujud sahwi sini nggak ada ya, cuma kalau kalian sering membaca insya Allah hafal. Bacaannya seperti itu. Subhana man la yanamu wa la yasbu 3 kali. Nah, kemudian duduk, kemudian sujud lagi, kemudian duduk langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sujud sahwi ya. Jadi sujud sahwi itu biasanya dilakukan ketika dalam sholat, ketika kita lupa mengerjakan sunnah-sunnah atau ragu dalam rakaat, itu sujud sahwi. Paham tuh? Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan di sini, tugas di bawahnya anak-anak ya, sampai selesai. Yang sudah mengerjakan maka silahkan difoto untuk sebagai buktinya dan dikirim ya. Mungkin sudah itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.